Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas seputar amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan kita yang terakhir, amalan yang menyelamatkan dari api neraka adalah dengan cara kita bermohon-mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan nerakanya kepada kita. Dan bermohon ini bisa dilakukan mulai dari dalam salat sampai di luar salat. Makanya sebelum mengucapkan Assalamualaikum, setelah fil alamina innaka hamidum majid, disuruh ucapkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ini doa minta perlindungan dari jahannam. Jangan salam kecuali setelah mengucapkan itu. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi kalau didengarkan oleh Allah di setiap salat, insya-Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, ku kabulkan, kata Allah, ku kabulkan. Yang tidak diminta saja dikabulkan, apalagi yang diminta. Kita tidak pernah minta untuk menjadi orang Islam, tapi Allah berikan kita keislaman. Itu tidak ada nikmat lain yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam, tapi Allah beri. Kalau yang tidak diminta diberi, apalagi yang terus-terusan diminta. Jadi ucapkanlah itu sering-sering, memohon-mohon supaya badan ini tidak tersentuh dengan api neraka. Lalu di luar salat, setelah zikir, sering-sering ucapkan Allahumma ajirni minan nar. Kalau Imam Ali radhiyallahu anhu menyebutkan yang membaca ini 7 kali, setelah selesai salat, maka kalau dia baca di subuh hari dan meninggal sebelum maghrib, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Yang membacanya malam hari, kalau dia meninggal sebelum subuh, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi mulut ini sering-seringlah bermohon ke Allah. Kenapa kepada manusia kita sering-sering memohon pertolongan, padahal dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri? Tapi kepada Allah yang maha penolong, maha segala-gala, malah mulut kita tidak pernah menghibah-hibah. Ini sebagai resume di pertemuan kita yang terakhir. Kita lanjut ke amalan berikutnya yang bisa mengharamkan jasad ini dari api neraka Allah. Jadi ketika bicara mengharamkan diri dari api neraka, ini adalah salah satu harapan terbesar kita. Jadi ada orang yang kadang-kadang tidak terlalu peduli, sampai dia punya konsep terserahlah, mau surga mau neraka, yang penting nikmati dulu hidup ini. Itu tidak terlalu peduli dan tidak terlalu takut kepada Allah. Kita sudah gambarkan saking dahsyatnya neraka. Allah bongkar salah satu daripada kedahsyatan api neraka ketika terjadinya
penyerangan terhadap Kaabah yang Allah kirimkan melalui mulut burung, hanya sebutir, dalam tafsir disebutkan sebutir kacang hijau, seperti butiran kacang hijau yang Allah titipkan di mulut burung. Selayaknya burung itu pun terbakar, tapi kerana Allah izinkan dia sebagai pembawa batu, hijaratan min sijil, dari neraka, Allah yang sebutkan dari neraka, maka Allah izinkan mulut burung itu tidak terbakar tapi membakar orang yang dituju. Jadi semua pasukan Abraha ketika terkena itu, mereka tembus dari ujung kepala sampai ke tubuh binatang tunggangannya. Semua mati di tempat kecuali Raja Abraha. Silakan rujuk ke tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, Tabari, semuanya mati kecuali Raja Abraha. Raja Abraha ini tidak mati di tempat. Dia terkena batu itu, tidak mati di tempat, tapi sedikit-sedikit tubuhnya terputus, luka yang dia bawa sampai ke negeri Yaman, dia pulang kembali ke tempatnya. Di sanalah dia mati. Kenapa Allah biarkan dia mati di negaranya sendiri? Biar penduduk Yaman tahu apa akibat menyerang Kaabah. Jadi kalau enggak begitu, enggak ada yang kasih tahu. Karena pada waktu itu tidak ada WA, Facebook, tidak ada medsos yang memberitakan Abraha mati di tempat, tidak ada. Hana sawbite wa gede. Allah yang bawa jasadnya. Sedikit-sedikit membawa penyakit itu sampai ke negerinya sendiri. Itu baru sebutir kacang hijau, Pak. Bagaimana kalau seandainya kita dimasukkan ke dalamnya, na'udzubillah, maka takutlah kepada neraka Allah. Oleh kerana itu, mari beramal dengan salah satu amalan, arti salah satu seminimal mungkin. Baik, apa amalan berikutnya? Yaitu orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini tergambarkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuhram 'ala an-nar. Tiba-tiba Rasulullah datang di hadapan sahabat dan beliau bertanya ke sahabat. Jadi gaya Rasulullah kalau ingin memberitahu sesuatu atau memberi info, itu Rasulullah biasanya bertanya lebih dahulu. Jadi bukan langsung memberikan info tersebut, tapi memulai memancing dengan pertanyaan. Dan ini tujuannya untuk sahabat fokus. Kalau gaya bahasa kita apa? Kita ketemu dengan serombongan orang sedang duduk, kita akan mengatakan pekadepu awakah. Kan begitu bahasa kita. Hai, pekadepu awakah. Kita semuanya baru membelalakkan mata. Apa yang terjadi? Tapi kalau kita tidak memancingnya dengan pertanyaan, kita langsung kasih tahu orang sedang bicara, orang tidak bisa fokus dan tidak tahu apa yang dibicarakan. Makanya Rasulullah banyak sekali memberitahu setelah memulai pertanyaan. Kali ini Rasulullah bertanya kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalian mau tahu tentang orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya? Di situ sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, tuhramun nar, haram neraka, haram. Jadi kalau Rasulullah yang mengatakan haram neraka, berarti itu adalah kalimat mewakili Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berbeda versi antara Allah dan Rasul. Makanya Allah menyandingkan kalimat Rasul dengan dirinya dalam urusan-urusan perintah dan larangan. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini semua menunjukkan bahawa apa yang Allah ingin sampaikan itu cocok dengan apa yang Nabi sampaikan. Cuma nanti ada yang masuknya ke dalam Al-Quran, ada yang melalui redaksinya dari Nabi tapi bahasa Allah. Nabi tidak merubah bahasa Allah, tapi redaksinya dari mulut Nabi. Ini disebut dengan hadis qudsi. Biasanya model hadisnya Rasulullah mengatakan qala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata. Itu redaksinya tidak dirubah oleh Rasulullah, persis seperti perkataan Allah. Itu hadis qudsi. Tapi kalau Allah menitipkan ilhamnya, menitipkan wahyunya,
dan redaksinya keluar dari mulut Nabi dengan gaya bahasa Nabi, di situ disebut dengan hadis. Ini Nabi sendiri yang mengolah bahasanya, tapi maksudnya sama. Kali ini Rasulullah berkata, haram neraka kepada orang yang mempunyai 4 sifat. Kalau orang dalam dirinya ada 4 sifat, haram neraka untuknya. Siapa yang pertama? Ala kulli qaribin, yaitu orang yang mempunyai sifat qarib. Qarib itu Pak, dekat. Kita biasa menyebutkannya teman karib, teman yang dekat. Qaribin salah satu sifat mukmin yang bermakna dia merasa orang lain dekat dengannya dan dia merasa dekat dengan sesama mukmin. Dia merasa kalau orang mendekat kepadanya senang. Jadi kalau gaya bahasa kita menyebutkan, Masya Allah, enak sekali kalau bergaul dengan beliau. Kalau kita berhadapan dengan beliau, orangnya Masya Allah, merasa dekat di hati. Ini rasa dekat di hati ini, rasa penampilan itu membuat kita merasa nyaman bersamanya. Itu sifat seorang mukmin yang akan diharamkan neraka, selain daripada 3 sifat yang akan kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, Allah gambarkan sifat mereka. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama' bainahum. Rasulullah walladzina ma'ahu, Rasulullah dan orang-orang yang berada bersamanya, keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya. Sifat mereka bagaimana? Asyidda 'alal kuffar. Kalau berhadapan dengan orang kafir, tegas sekali. Jadi dengan kafir tegas, dengan kafir tahu siapa kafir, karena kafir tidak akan pernah meridai agama kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah meridaimu sampai engkau mengikuti mereka. Jadi mereka itu berbaik-baik dengan kita karena kita sudah mau mengikuti agama mereka. Walaupun kita tidak murtad dari sisi aqidah, tapi sebenarnya kita sudah mulai mengikuti jurang-jurang menuju kekafiran. Apa yang mereka buat, kita buat. Kata Rasulullah, sampai kita akan ikut ke lubang biawak. Kalau mereka mengajak ke lubang biawak, kita pun ikut. Mereka produksi celana pendek, kita pun ikut memakai celana pendek. Mereka rekreasi dengan model gaya mereka, yang perempuan tidak pakai jilbab, kita pun mengikutinya. Agama Islam, tapi gaya hidup gaya mereka. Membaca majalah-majalah yang diproduksi mereka, tidak suka majalah-majalah agama, tontonan-tontonan mereka, lagu-lagu mereka, semuanya joget macam model. Itu baru mereka rida kepada kita. Tapi bagi mereka yang betul-betul mempertahankan agama, mereka tidak rida. Makanya Rasulullah itu kalau dengan kafir tegas, asyidda, tapi kalau dengan sesama mukmin ruhama. Kata Rasulullah, sungguh Rasulmu dan semua sahabat yang bersamanya dengan sesama mukmin begitu sayangnya, begitu dekatnya hati mereka. Makanya bukan tidak ada perselisihan di zaman sahabat, ada, tapi rasa cinta mereka sesama mukmin membuat mereka merupakan perselisihan itu. Kalau kita merujuk ke hadis gaya hidup Nabi, itu benar-benar merasa dekat sahabat dengannya, merasa dekat sekali. Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya di saat dia menggenggam tangan sahabatnya. Tidak pernah dia melepaskannya lebih dahulu kecuali sahabat itu melepaskannya lebih dahulu. Jadi kalau sudah jalan sama sahabat, dia pegang tangan ini. Kalau sekarang pegang model begini, itu jangan dibiasakan juga, karena dalam pandangan orang dianggap nanti homo. Tapi masa Rasul itu tidak ada pandangan itu, karena semua dengan iman. Dalam hadis sebutkan Rasulullah kalau sudah dengan jalan sahabat, itu dia pegang tangan sahabat, tidak pernah lepaskan tangan ini sampai sahabat itu melepaskannya sendiri. Kalau dia bersalaman dalam hadis, dia tidak pernah duluan yang menarik tangannya, tapi selalu orang yang lebih dahulu tarik tangan, baru dia tarik tangannya. Semua merasa dekat. Laki-laki, perempuan merasa nyaman bersama Rasulullah. Banyak perempuan mengharap-harap untuk menjadi isteri Nabi. Banyak sekali yang ingin menghibahkan dirinya menjadi isteri Nabi. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia. Makanya kita ini Pak, yang model-model ahli surga,
itu orang merasa dekat dengan kita. Jadi bukan merasa luat. Ada orang ilmunya banyak, baca kitab pintar, tapi embungnya luar biasa. Jadi seakan-akan menjaga image. Kalau dengan orang enggak boleh sembarangan bergaul. Ini orang merasa segan, tidak merasa dekat. Sedikit ada kesalahan dalam pertanyaan, itu langsung keluar jawaban-jawaban yang kira-kira merendahkan jemaahnya. Ini bukan hebat pekerjaan ini, walaupun kita pintar, walaupun bisa bahasa Arab. Jadi orang tidak berani menyapanya di luar, takut dianggap kurang sopan. Tapi orang yang dekat itu siapapun dia, jabatan apapun dia, tapi dengan rakyatnya dekat, dengan semua sahabatnya dekat. Jadi ada masa-masa kalau sedang di atas mimbar okeylah, mungkin agak sedikit jaga-jaga. Tapi kalau sudah di bawah mimbar kita sama, di mana-mana ketemu assalamualaikum, orang merasa dekat, mau tanya tidak segan. WA selalu tidak, dalam keadaan dia tidak segan mengirimkan WA, Ustaz, Tengku, apa hukumnya fulan? Dijawab assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Dia merasa rendah, orang merasa dekat dengannya. Beginilah orang-orang yang punya sifat penduduk surga. Jadi dengan sahabat bergaul, buatlah orang merasa nyaman dan dekat dengan kita. Ini sifat pertama yang ada pada diri seseorang. Kemudian Rasulullah menyambung, hayyinun, kata Rasulullah. Sifat yang kedua hayyin. Hayyin itu orangnya rendah diri, bukan rendah hati. Artinya dia tidak merasa rendah, tapi orangnya merendahkan diri di hadapan orang lain, bertawadhu'. Dia tidak butuh sesuatu yang membuat orang lain harus menghormatinya. Kiban-kiban pihijian. Oh, kalau ada seandainya dia seorang pejabat, tidak mesti harus diatur-atur gaya hidupnya. Tidak mesti dalam masjid dibuat satu saf khusus untuknya. Tidak mesti kalau datang ke masjid semua pengurus harus menyediakan air jus atau apa, tidak mesti. Artinya kalau tidak ada air, kalau pengurus lupa kasih air pun dia tidak marah. Orangnya tawadhu'. Berjumpa di jalan tawadhu', hana pombong-bong dro. Ini cocok dengan ayat-ayat Allah ketika menasihati, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan gaya yang sombong. Jadi tidak mesti gaya kita ini kita atur sehingga orang harus terlalu segan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking rendah hatinya, rendah dirinya, ketika sedang berjalan, dalam satu hadis, ketika sedang berjalan dengan sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui. Ini dalam hadis, ada orang Arab Badui. Arab Badui, kalau disebut Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pinggiran, menggampung bacun, gaya menggampung, cara semikir menggampung. Ketika Rasulullah sedang jalan bersama salah seorang sahabat, tiba-tiba orang Arab Badui ini mengikuti dari belakang. Lalu kemudian ditariklah ridak Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah membawa ridak, kain, ditarik ridak Rasulullah sampai kata perawi hadis, aku melihat bekasan merah di lehernya. Kencang sekali ditarik. Yang ditarik ke ridak biasa, apa ridak Rasul? Yang ridak-ridak sahabat mungkin biasalah. Ini ridak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dengan kencangnya, dirintak. Bahasa kita dirintak, Pak. Bahasa Indonesia apa dirintak itu? Sampai membekas di leher Nabi. Apa yang dia katakan ketika dia tarik itu? Muhammad, tolong perintahkan orang untuk memberikan hak Allah kepada aku. Maksudnya dia sebenarnya ingin mengatakan, tolonglah sedekah kepada aku. Aku sedang tidak ada. Mancara leke gasahdan. Sudah tarik dengan keras, lalu dia mengatakan, Muhammad, tolong perintahkan hak Allah untukku. Ketika Rasulullah membalikkan badannya melihat orang Badui tersebut, tidak pernah Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang tersebut merasa segan untuk melakukan kedua kalinya. Rasulullah malah tersenyum. Rasulullah tersenyum menghadapi orang ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan ke sahabat, tolong siapapun yang punya harta, sedekahkanlah untuknya sedikit. Begitu mulianya, begitu tawaddu'nya Rasulullah. Rasulullah itu waktu memimpin jadi pemimpin, waktu jadi imam dia adalah seorang imam, waktu sedang khutbah dia adalah seorang yang sedang berdakwah. Tapi begitu berhadapan dengan orang biasa, di luar kerjanya, di luar dakwahnya,
dengan istrinya dia adalah suami yang paling romantis, dengan sahabatnya dia adalah sahabat yang paling dekat. Jadi mempat peduk roh. Makanya terdengar hadis, kenapa Rasulullah setiap pagi jalan-jalan dengan Aisyah sambil mencoba untuk berlomba dengan Aisyah. Kan Rasulullah mengatakan ke Aisyah, mari kita lomba hari ini. Itu lomba apa? Lomba lari. Lalu Aisyah pada hari itu menang. Dalam hadis sebutkan, laqad sabaqtani, engkau hari ini menang wahai Aisyah, padahal kemarin aku yang menang. Itu Rasul orangnya mentang-mentang kaji ke ustaz, kata engkau menang roh hana derjik jali. Oh, luar biasa, luar biasa. Seakan-akan kita ini adalah pejabat besar, enggak boleh sembarangan. Enggak boleh ketemu di jalan kita ada orang ucap assalamualaikum, kemudian dianggap ini kasar sekali, ini bukan level saya. Lalu dia tidak layani. Kalau di kantor itu menemui dia, itu harus melewati 3 pintu Pak, baru bisa ketemu. Nyoka tak tumbuk pintu-pintunya hamrempok. Begitulah Rasulullah. Dia tundukkan di waktu yang memang harus berdekatan dengan sahabatnya. Jadi sifat ini, sifat merasa rendah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ini adalah sifat ahli surga. Nah, kemudian pernah juga terjadi yang kita tidak sangka sampai begitunya sahabat akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk dengan sahabat, kemudian ada seorang Arab Badui kencing di dinding masjid. Waktu itu masjid masih kerikil dan pasir. Lalu orang Arab Badui ini setelah kencing, dia pergi begitu saja. Tapi sebelum pergi sudah dicegat oleh sahabat-sahabat yang merasa geram dengan perbuatan itu. Sampai ada sahabat yang sudah mencabut pedang karena dianggap begitu kurang ajarnya berani kencing dalam masjid. Tapi kemudian Rasulullah mencegahnya. Kata Rasulullah, jangan dipukul. Ambil saja air, siram di tempat kencing dia tadi. Lalu kemudian sahabat mengambil air, menyiram di tempat orang Arab Badui itu kencing. Lalu Rasulullah memanggil orang Arab Badui itu, dan dia mulai mengatakan, masjid ini didirikan bukan untuk kencing, masjid ini didirikan untuk berzikir di dalamnya, untuk salat. Orang Arab Badui ini Pak, merasa heran dengan begitu besarnya kerja dia, begitu besarnya dosa kerja dia, tapi gaya bahasa Rasul seakan-akan dia belum melakukan apapun. Disitulah di ujung hadis, ini hadis disebutkan, dia mengatakan, dia saking terpesonanya dengan akhlak Nabi, menghadapinya dengan gaya merendah begitu, dia cuma mengatakan tentang hal-hal jangan ulangi lagi. Lalu dia berdoa di hadapan Nabi, ya Allah, aku tahu hari ini siapa Muhammad. Ya Allah, dia Islam bukan orang kafir, cuma orang Arab Badui itu gasa, orang pinggiran, orang gunung gasa. Tapi dia berdoa situ, ya Allah, aku tahu siapa Muhammad, Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, cukup untuk kami berdua saja ya Rasulullah. Ya Allah. Nabi tersenyum, kata Nabi, jangan engkau sempitkan hanya untuk kita berdua, berdoalah untuk semua muslimin. Jadi rupanya orang Arab Badui itu saking ingin bersama Nabi, begitu melihat akhlak Nabi, dia berdoa untuk berdua saja. Kelain baik ya Allah, kamu dua mentang dalam surga. Begitu sampai begitu terkesannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis, Pak. Jadi sifat ini adalah sifat hayyin, sifat penduduk surga di dunia, orangnya merendahkan diri. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, layyinun. Sifat ketiga adalah layyin. Layyin ini lemah lembut. Dalam tajwid ada namanya mad layyin. Kita sering menyebut mad lin. Mad layyin itu dibaca lembut, dibacanya lembut. Allah itu lembut kata Rasulullah. Innallaha rafiq. Dalam hadis, Allah lembut, wa yuhibbur rifqah, dan Allah menyukai kelembutan. Allah itu lembut. Allah tidak kasar. Allah menyayangi hamba selembut-lembutnya kasih sayang. Maka sifat lembut itu Allah titipkan. Orang yang ahli surga diharamkan neraka ada sifat lembut pada dirinya. Lembut itu bukan goyangan badan. Kalau goyangan badan bencong namanya. Lembut itu gaya bicaranya lembut, hatinya lembut, menghadapi masalah dihadapi dengan keadaan bijaksana.
orangnya tidak mudah tetung, tidak mudah berasap. Ketika berbicara tidak menyakiti orang lain, ketika bertanya, pertanyaannya diatur supaya tidak tersentuh perasaan gurunya. Begitu sikap lembut itu dipelihara oleh Rasulullah, dan itu dimuliakan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang kita letakkan sifat lembut kecuali pasti itu baik. Tidak ada. Semua kelembutan diletakkan pada sesuatu pasti baik. Kalau kita cari keramik kasar dengan keramik yang lembut, maka orang akan merasa nyaman di atas keramik yang lembut. Jadi misal kita pasang di masjid keramik kasar, yang ada orang duduk, tapi dengan keramik yang licin, lembut, orang duduk. Begitu juga permadani, disuruh cari permadani kasar atau permadani lembut, carinya permadani lembut. Kipas angin yang kasar atau lembut, yang lembut orang cari. AC yang kasar atau lembut, yang lembut. Perempuan yang lembut atau kasar, yang lembut. Suami yang lembut belum tentu disukai. Kalau model lembutnya lembut bencong tadi. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berusahalah dalam hari-hari bersikap lembut. Jadi boleh merempak menganggap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau bertemunya jauh-jauh hari sekali, disunnahkan untuk yaltasik al-unuq, untuk menempelkan leher. Berpelukan itu bukan aib, itu sunnah Nabi. Kalau sekali-sekali bertemu, kalau bertemu tiap hari tidak wajib. Tidak wajib. Itu menunjukkan kelembutan. Sayangnya orang hari ini, pelajaran lembut ini bukan pada kebaikan tapi pada maksiat. Makanya orang yang ingin menghidupkan maksiat rata-rata juga lembut. Tapi kalau dalam sesama mukmin dia tidak lembut. Sesama waktu mau mengembangkan maksiat lembut. Mohon maaf contohnya Pak, ketika kita mau meminjam uang riba, itu yang nyambut kita lembut-lembut Pak. Dari pintu pertama itu security-nya sudah lembut. Assalamualaikum, ada bisa dibantu Bapak? Kemudian dia tarikkan nomor untuk kita. Dia yang tarikkan nomor, dia yang sibuk Pak. Lembutnya minta ampun. Enggak apa-apa Bapak, biar saya tarikkan nomornya. Ditarikkan nomor, kita duduk. Silakan Bapak duduk di tempat ini. Jangan duduk di tempat yang ada palangnya, itu untuk Covid saja. Nah, kemudian Masya Allah ketika dipanggil kita berhadapan dengan orang yang mengurus riba tersebut, kita mau pinjam uang riba ni, berhadapan dengan orang pegawainya, itu lembutnya minta ampun. Dia senyum duluan, dia lipat tangannya. Ada yang bisa dibantu Bapak? Oh ya, Bapak mau pinjam uang, Masya Allah duduk dulu. Dia urus dalam senyuman, gaya bahasa diatur. Semakin besar kita pinjam, semakin lembut dia Pak. Kalau dia tanya berapa rencana mau pinjamnya Bapak, 300 juta, itu lembutnya luar biasa Pak. Sampai permen disediakan di depan kita. Bapak sambilan nunggu untuk ditandatangan, permennya dimakan dulu. Masya Allah. Kemudian kita disuruh tanda tangan, enggak perlu ngisi formulir, biar kami yang isi. Bapak tanda tangan saja, tanda tangan di sini. Dia buka lembarannya. Kita buka lembaran pun tidak perlu, dia yang bukakan. Lembutnya. Tapi ujungnya melakukan maksiat, melawan Allah. Ujungnya mau pinjam uang riba yang memang notabene-nya dipastikan akan masuk neraka, tapi dimulai dengan kelembutan. Makanya aneh, hari ini kelembutan itu malah ada pada orang-orang yang dididik untuk memajukan. Oh, pegawai di bandara itu dengan rok pendek, pramugari dengan rok pendek, dengan pakaian yang lumayan walaupun nampaknya sopan tapi membuka aurat, itu lembutnya minta ampun. Kita naik ke pesawat itu dicarikan nomor, dia bicara dengan gaya lembut, gayanya gaya maksiat. Saya tidak tahu orang jualan sabu-sabu lembut atau tidak, karena belum pernah pengalaman. Tapi kayaknya lembut-lembut. Padung kilo perleng, taintat, denang-denang taintat. Apa ya cok taintat ke di rumah. Wallah alam, Masya Allah. Sebenarnya sifat itu harus ada pada kita yang sesama ahli masjid. Ketemu sama di tempat parkir, itu jangan marah-marah sama yang atur parkir. Assalamualaikum Bapak, di mana saya taruh motornya? Tukang parkir pun jangan kasar. Kasih tempat, belah deh Bapak situ. Kemudian beratur dengan baik, sesama kita lembut. Oh, ada sedikit tabrakan waktu keluar, jangan marah-marah, lembutkanlah hati. Inilah sifat mukmin, di mana-mana hatinya lembut. Jadi orang suka kepadanya, orang merasa nyaman bersamanya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, sahlun, sifat penduduk surga di dunia dia sahlun. Sahlun itu artinya mudah. Artinya apa? Dia mudah. Orangnya mudah, simple, enggak beribet. Karena ada satu konsep, kalau
bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Urus KTP sebenarnya mudah, tapi kenapa harus dipermudah? Kita persulit saja. Inilah penduduk neraka. Penduduk surga yang persulit, yang sulit dipermudah. Yang sulit dipermudah. Maka sifat penduduk surga itu orangnya mudah diminta tolong. Ya. Ketika kita memohon pertolongan, ya, tolonglah sebentar. Elohana untuk orang pegat kiban. Dia datang menolong kita. Ya, kemudian orangnya mudah dalam bergaul, mudah dalam menyelesaikan masalah. Jadi permudah urusan ini. Yassir wala tu'assir, kata Rasulullah. Mudahkan, jangan persulit hidup ini. Jangan persulit keadaan ini. Jadi oleh karena itu, sifat-sifat yang 4 ini kalau menempel pada seseorang, dijamin haram neraka untuknya. Haram neraka untuknya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu maka Allah, sering-seringlah gaya ini kita bina untuk semua. Kalau dengan orang lebih lembut, maka kepada isteri sendiri harus lebih lembut. Jangan sampai salah buat teh pun kita tumpahkan tehnya. Hanya gara-gara terlalu panas kita campakkan gelasnya. Ya, jangan sampai begitu. Berlembah lembutlah. Ya, kemudian permudahkanlah urusan. Jangan membuat kesulitan bersama dengan sesama muslim. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita agar kita mengubah sedikit gaya hidup kita dengan sesama kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.